wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat SMPN 2 Patro yang dinamis? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Ingat pesan ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, biasakan kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nanti sistem absen itu diambil dari pengumpulan tugas. Juga nilai diambil dari ketepatan menjawab tugas dan ketepatan dalam waktu mengumpulkan tugasnya. Nah, kita mengingat kembali materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, materi sebelumnya adalah tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang mana dalam interaksi itu akan berdampak pada ekosistem yang lain. Di antaranya dalam kehidupan sehari-hari manusia banyak melakukan aktivitas untuk kesejahteraan hidupnya yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeteksi terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran air. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air ya bagi ekosistem. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memecahkan masalah pencemaran air. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video berikut ini. Lalu, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Atau, mudahnya bilang, pencemaran lingkungan adalah keadaan di mana ekosistem mengalami ketidakseimbangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau sebuah populasi dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik, seperti meletusnya Gunung Merapi. Pencemaran lingkungan terjadi apabila ada suatu polutan yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Apa itu polutan? Polutan merupakan suatu zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Lalu kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Ada 3 syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan. Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Contohnya tadi, ketika seseorang membuang sampah ke sungai, dan ketika sampah itu banyak, maka sampah itu akan mengendap ke dasar sungai dan mengganggu ekosistem dasar sungai. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Kalau sampah, semestinya berada di tempat sampah, bukan di sungai.
terdapat beberapa macam pencemaran lingkungan. Di antaranya ada pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan air laut maupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia. Pencemaran dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut. Yang pertama, penurunan kualitas air. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga dapat digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa atau vektor penyakit tertentu. Berikut merupakan tabel beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Yang ketiga, pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, maka bahan beracun tersebut dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton dan ikan besar yang memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, makin banyak bahan tercemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas manusia, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai.
Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, pengelolaan ekskreta. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, murah, dan diterima oleh pemakainya. Pengelolaan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengelolaan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya, dapat dilakukan upaya pengurangan sampah dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, perhatikan gambar A dan gambar B. Nah, menurut kalian, manakah yang menunjukkan terjadinya pencemaran air? Nah, yang kedua, berikan 2 alasan kalian yang menjadi bukti terjadinya pencemaran pada gambar yang kalian pilih. Nah, nanti tugas dikumpulkan hari ini dalam bentuk foto jawaban dan foto pada saat kalian mengerjakan tugas. Seperti biasa, kirim ke nomor WhatsApp Ibu yang sudah tertera di jadwal ya. Demikian untuk pemahaman pencemaran lingkungan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pencemaran udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.